Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aceng Maulana Ibrahim. Saya dari mahasiswa Pancasakti Bekasi. NIM saya 289215025. Mata kuliah Emotional Intelligence. Dosen pengampunya Dr. Bapak Sugeng Prayetno SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emotional intelligence tentang hukum bisnis di Indonesia. Poin pertama, pendahuluan. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu artinya urusan. Usaha atau melakukan kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang S-HB 1/1000 tahun 1847 nomor 23. Poin kedua, sistematika hukum. Sistematika hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Ada secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut yang termasuk dalam hukum publik adalah: yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum pajak. Yang ketiga, hukum pidana. Dan keempat, hukum administrasi negara. Berikut yang termasuk dalam hukum privat adalah: yang pertama, keluarga dan kekayaan para warga atau individu. Yang kedua, hubungan antar warga atau individu. Yang ketiga, hubungan antara individu dengan alat negara sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu. Yang keempat, hukum perdata. Dan yang kelima, hukum dagang. Berikut tentang subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti pembawa hak, yaitu segalanya sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut subjek hukum. Ada beberapa subjek hukum yaitu: yang pertama, manusia atau natural person.
Yang kedua, badan hukum atau rechtsperson. Sekian dari hasil presentasi saya yang saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.